Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dalam acara renungan mingguan kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan bersama pesan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Khalil Gibran mengatakan, "Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah anak-anak dari kerinduan dari hidup. Mereka hadir melalui engkau. Mereka adalah anak-anakmu tetapi bukan darimu. Dan walaupun mereka berada bersama engkau, mereka bukanlah milikmu. Engkau bisa memberikan mereka cintamu, tapi tidak bisa memberikan pikiranmu, karena mereka mempunyai pikirannya sendiri. Engkau bisa menutup tubuh mereka dengan pakaian, tapi tidak bisa membalut atau membungkus jiwa mereka, karena jiwa mereka tinggal di rumah masa depan, di mana engkau tidak dapat mengunjunginya walaupun hanya dalam mimpi. Engkau dapat berusaha untuk menjadi seperti mereka, tetapi jangan berusaha untuk memaksa mereka agar menjadi sama seperti engkau." Kata-kata bijak ini membantu kita untuk merefleksi hidup keluarga kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam satu keluarga hiduplah pasangan suami istri muda bersama anak perempuannya yang berumur 12 tahun. Pada suatu kesempatan, pembantu rumah tangga memutuskan untuk tidak bekerja lagi dan meninggalkan keluarga itu untuk pergi ke tempat lain. Sementara itu orang tua dari si gadis kecil ini sedang sibuk mempersiapkan perjalanan liburan mereka ke Eropa. Dan dalam kesibukan itu, mereka pun mencari pembantu rumah tangga yang baru untuk bisa menjaga si gadis kecil ini ketika mereka pergi berlibur berdua di tempat lain. Beberapa hari sebelum melakukan perjalanan, si gadis kecil memperhatikan bagaimana ibunya menyimpan semua barang perhiasan emasnya yang sangat berharga, dan juga senduk dan garpu dari perak yang mereka miliki di dalam kemasan berangkas besi. Hal ini adalah sangat aneh.
karena sang ibu tidak pernah melakukannya pada waktu-waktu sebelumnya. Hal ini pula membangkitkan keinginan sang gadis kecil untuk bertanya kepada ibunya, mengapa dia menyimpan semua perhiasan dan barang-barang berharga lainnya di tempat yang paling aman dan terkunci rapat. Ibunya menjawab bahwa dia tidak mempunyai atau tidak percaya kepada pembantu yang baru, karena itu dia menyimpan barang-barang berharganya di dalam brankas besi. Pengalaman ini membuat sang gadis kecil didukai dan lukanya sangat begitu dalam dan tidak pernah akan terlupakan. Pikiran gadis kecil ini, bukankah ia, sang anak, adalah harta yang paling berharga di dalam keluarganya? Bukankah anak lebih berharga daripada perhiasan emas serta sanduk dan garpu perak yang disimpan rapi dan terkunci rapat di tempat yang aman dan terhindar dari segala macam gangguan? Mengapa dia, sang gadis kecil itu, ditinggalkan dengan pembantunya yang baru, di mana orang tuanya sendiri tidak terlalu percaya kepadanya? Natal yang telah kita rayakan adalah suatu misteri. Misteri seorang bayi mungil, misteri Yesus, misteri seorang yang tidak datang ke dunia dengan pesawat khusus atau seorang anak kecil yang muncul dari ketiadaan, melainkan seorang bayi yang lahir di dalam sebuah keluarga Maria dan Yosef, keluarga kudus Nazaret. Dalam keluarga Maria dan Yosef terjadi banyak tantangan, kebimbangan tentang anak yang dikandung Maria, kemiskinan, kelahiran di kanan yang hina, diancam untuk dibunuh oleh Herodes, pengungsian ke Mesir, perjalanan kembali ke Nazaret, Yesus yang tiba-tiba hilang dalam perjalanan pulang ke rumah dan lain sebagainya. Keluarga yang kita sebut keluarga kudus, yang kita anggap sebagai keluarga sempurna, keluarga ideal, keluarga yang patuh terhadap semua hukum agama, ternyata hidup mereka juga dipenuhi dengan suka dan duka. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sabdanya bisa menciptakan segala sesuatu, Allah itu serba biasa, serba luar biasa. Namun Ia tidak mau bertindak seperti para magic atau penjual obat yang membuat sulap menghibur para penontonnya. Allah menjadikan kita pelayan untuk melaksanakan rencana keselamatan manusia. Allah menjadikan Maria dan Yosef menjadi satu keluarga untuk memelihara dan mendidik putranya Yesus. Penginjil Lukas dalam pesannya hari ini berbicara tentang awal kehidupan sebuah keluarga. Orang tua Yesus setiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka bersama-sama untuk menjalankan kewajiban mereka. Dalam perjalanan itu Yesus bernyanyi bersama orang tua dan juga para pesiar. Nyanyian Mazmur yang berkata, betapa gembiranya ketika mereka berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kaki kita telah menginjak batas kota Yerusalem. Bagi Yesus, perjalanan ini adalah siar pertama dalam hidupnya. Paskah pertama. Untuk pertama kalinya Yesus mengikuti perayaan pesta nasional orang Yahudi. Dan baginya adalah kunjungan pertama ke Bait Allah di Yerusalem, yang adalah pusat keagamaan dan pusat perdagangan. Saya coba membayangkan betapa bahagianya Yesus saat itu, dengan mata yang berbinar-binar, dengan hati yang senang dan gembira, dengan semangat untuk bertemu dengan saudara-saudara yang lain, dengan semangat untuk melihat indahnya Bait Allah itu. Dia pergi bersama dengan orang tuanya. Dengan mata yang berbinar-binar,
Yesus menyaksikan banyak peziarah yang masuk ke bait suci Yerusalem, di mana pada akhirnya dia tinggal selama beberapa hari tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya. Di tempat itu Yesus memulai pencarian untuk menemukan jati dirinya. Sebuah perjalanan untuk mencari identitas diri, mencari ayahnya, mencari tahu asal usulnya, dan yang akan menjadi pedoman bagi hidupnya. Dalam perjanjian lama kita tahu bahwa 3 hari Tobias berada di dalam kandungan ikan, dan dalam perjanjian baru kita juga tahu bahwa 3 hari Yesus berada di dalam kandungan bumi, dan 3 hari pula dia berada di dalam rumah Bapanya. 3 hari dalam bait Allah berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat untuk belajar dan mengalami Allah, yang mana pengalaman unik itu tidak bisa diberikan oleh Yosef dan Maria kepadanya. Di sana di bait suci Yerusalem, Yesus memperkenalkan dirinya kepada publik, secara khusus kepada ahli-ahli Taurat. Menurut Injil Lukas, percakapan pertama antara Yesus dan orang tuanya ketika mereka menemukan dia yakni, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Inilah pertanyaan yang diberikan oleh Maria selaku ibunya. Tapi apa yang dijawab Yesus? "Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban yang diberikan Yesus sebagai seorang anak kecil berumur 12 tahun ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di dalam diri Yesus ini? Apakah Yesus tidak sedang baik-baik saja atau ada gangguan di dalam dirinya? Karena jawabannya membingungkan dan membuat kita terkejut. Ketika Maria dan Yosef berada di dalam kecemasan karena tidak tahu keberadaan Yesus, dengan siapa dia berada, di mana dia berada, tetapi ketika dia ditemukan, dia memberikan jawaban yang tidak masuk akal manusia. "Aku harus berada di dalam rumah Bapa." Dan kita bisa terus bertanya dan bertanya, apa yang sedang terjadi dengan Yesus? Apa artinya aku harus berada di dalam rumah Bapa? Apa yang sedang dibicarakan Yesus, seorang anak kecil berusia 12 tahun ini? Maria dan Yosef pasti bingung terhadap sikap Yesus ini. Dan kita bisa membayangkan raut muka dan reaksi mereka, perasaan mereka pada saat itu. Hal yang serupa terulang kembali ketika Yesus telah mencapai usia dewasa. Ketika Maria dan kaum keluarganya datang mencari dia karena katanya dia sudah gila menurut laporan orang. Dan ketika dia diberitahukan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar mencari dia, Yesus bertanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Di sini Yesus mengambil jarak dan menunjukkan satu prioritas dan kewajiban-kewajiban barunya. Aku harus berada di dalam rumah Bapa. Satu pandangan atau perspektif baru, satu bentuk hubungan baru dan tidak dapat dilepaskan. Satu ketaatan baru kepada Bapa, satu hubungan baru antara Yesus dan kita semua. Allah adalah Bapa dari semua manusia, dan di dalam rumah Bapa kita akan mengalami satu pengalaman baru sebagai satu keluarga. Kita akan mengalami satu bentuk perubahan di dalam hidup kita. Orang tua Yesus tidak mengerti apa yang Yesus katakan kepada mereka, dan kembalilah mereka ke Nazaret. Perjalanan pulang ke rumah dengan penuh tanda tanya, akan menjadi apakah anak ini nanti? Namun Maria menyimpan semua perkara itu, semua perkataan Yesus, dan juga pengalaman pertama secara hidup bersama Yesus ke bait Allah di Yerusalem itu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Saudara-saudari terkasih, keluarga adalah bait Allah di mana semua anggotanya hidup dan mengalami kehadiran Allah di antara mereka. Keluarga juga menjadi kudus karena dikuduskan oleh Allah di dalam dan melalui sakramen perkawinan.
Dan di dalam keluarga, misteri Allah dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Hana pergi ke bait suci di Silo untuk meratap, berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan apa yang Dia inginkan. Demikian juga kita sebagai keluarga kudus, keluarga yang dicintai Allah, hendaklah menyiapkan diri dan bertemu dengan Allah untuk memohon pertolongan dan bantuannya. Hana pada akhirnya didengarkan dan diberikan seorang anak, tetapi dia tidak merasa sebagai pemiliknya, tetapi sebagai pengasuh anaknya. Anak adalah dari Allah dan untuk Allah. Karena itu, dengan ikhlas dia menyerahkan kembali anaknya kepada Allah, karena Allah adalah pemiliknya. Yesus yang ditinggalkan di bait Allah menemukan identitas dan misinya lebih dari sebagai seorang manusia biasa, tetapi sebagai anak dari Roh. Keluarga adalah bait Allah, gereja kecil orang Kristen. Gereja kecil ini mulai nampak dengan pengambilan keputusan dari suami istri ketika mengatakan ya dalam hidup perkawinan. Janji untuk hidup semati ini terus dihayati dan dihidupi dalam keluarga, dalam memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dalam pembaptisan, kita menyerahkan anak-anak kita kepada Allah. Kita menyerahkannya ke dalam tangan seorang Bapa yang baru, kepada Bapa Allah, dan kita mengatakan ya kepada satu bentuk hidup baru, hidup yang kita inginkan, hidup dalam Allah dan bersama Allah. Semoga keluarga kudus dari Nazaret menjadi panutan kita di dalam hidup keluarga kita setiap hari. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.